Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pemirsa setia Memahami Islam bersama Muhammad Quraish Shihab yang kembali hadir bersama saya Najla Shihab dan Abi Muhammad Quraish Shihab hari ini. Apa kabar Abi? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan berbicara tentang Allah. Mengenal Allah. Apa itu arti Tuhan? Bagaimana kita mengenal Tuhan dan bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita manusia. Mari kita mulai Abi uraiannya. Topiknya sangat penting hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah, kata Allah terambil dari kata ilah. Ilah itu ada yang mengartikannya yang disembah. Yang disembah tentu banyak. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah ini. Semuanya tercakup dalam kata ilah. Tetapi Tuhan yang wajib disembah dan satu-satunya Tuhan itu memperkenalkan dirinya dengan nama Allah. Anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya saya ini Allah. Tidak ada Tuhan yakni yang wajar disembah kecuali saya. Nama ini Allah khusus untuk Dia yang wajib wujudnya itu. Untuk Dia pencipta alam raya ini. Karena itu ada juga yang mengartikan ilah adalah pencipta alam raya. Ketika kita berkata la ilaha illallah, maka kalau saya artikan ilah sebagai Tuhan, maka di situ pada kata la ilaha illallah ada sisipan kalimat. Sisipan itu adalah tidak ada Tuhan, sisipannya yang wajib disembah kecuali Allah. Tetapi kalau saya berkata ilah itu adalah pencipta alam raya, maka saya tidak perlu menyisipkan sesuatu. La ilaha illallah artinya tidak ada pencipta, pengatur alam raya ini kecuali Allah itu. Nah, dari sini apapun makna yang kita pilih untuk la ilaha illallah, kedua makna ini lurus. Tidak perlu dipertentangkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Yang pertama diperkenalkannya adalah pada surah atau wahyu pertama. Iqra bismi rabbik. Apa itu yang pertama? Alladzi khalaq. Dia yang mencipta segala sesuatu. Tidak ada yang wujud di alam raya ini sejak dahulu hingga sekarang dan akan datang kecuali penciptanya adalah Allah. Kemudian yang kedua yang dia perkenalkan, wa rabbukal akram. Tuhanmu itu maha pemurah, maha baik. Dia memberi Anda sebelum Anda minta. Dia memberi kita semua kebutuhan pokok kita. Dia tahu bahwa kita bersalah, maka dia buka pintu pemaafan. Bahkan dia dalam 2 tanda petik kata ulama, kecil hati kalau Anda tidak bermohon kepadanya. Nah, kata Allah atau ilah ini terambil
dari akar kata yang bermakna membingungkan, mengherankan. Apa maksudnya? Kata mereka, kalau Anda akan membahas zat Tuhan, Anda tidak akan tahu, akan membingungkan Anda. Tapi kalau Anda akan membahas ciptaan-ciptaannya, maka Anda akan terkagum-kagum melihat ciptaan itu. Luar Itulah, biasa. ya toh? Iya. Itu arti Allah, itu Allah. arti Itu ilah. arti kata Allah, arti kata ilah, dan dari uraian ini saja kita sudah melihat bagaimana Allah memperkenalkan dirinya tadi, dan juga bagaimana sebetulnya ada banyak sekali makna ya Bi, bukan hanya yang maha kuasa tetapi juga menakjubkan, dan kenapa ini kemudian menjadi zat yang harus kita patuhi dan betul-betul menakjubkan dan maha kuasa atas segala sesuatu. Betul. Sesudah ini teman-teman, kita akan membahas dengan segala uraian tadi, dengan pemahaman dan perkenalan ini, apakah ada cara-cara lain di mana Tuhan memperkenalkan dirinya, dan apakah kita sebagai manusia itu masih perlu bukti akan kehadiran Tuhan di alam semesta. Jangan kemana-mana, tetap di Memahami Islam bersama Muhammad Quraish Shihab. Manusia dalam memahami kata la ilaha illallah itu ada yang hanya pada kulitnya, tidak masuk ke dalam. Terima kasih masih selalu bersama kami di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab, dan masih membahas pengenalan kita kepada Allah. Sebelum bicara tentang cara Allah memperkenalkan dirinya, Bi, yang Ella teringat langsung adalah bahwa terlepas dari tingkat pengenalan kita, sebetulnya setiap hari kita tuh bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Itu dilafalkan gitu ya, Bi, dan tetapi belum tentu kita sebagai muslim itu memahami betul makna dari pelafalan atau kesaksian dan deklarasi itu. Bisa diterangkan, Bi, bagaimana maknanya? Baik, kita lihat ilah dalam bahasa Al-Quran itu semua yang disembah, baik benar maupun salah, termasuk ide-ide yang ada dalam benak kita. Ide-ide yang ada dalam benak kita, hawa nafsu kita yang mendorong kepada sesuatu yang buruk, itu juga bisa berarti ilah. Karena itu dalam Al-Quran ada dikatakan, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah engkau orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Nah, ketika kita berkata la ilaha illallah, la ilaha illallah ini berarti tidak ada yang berkuasa yang saya tunduk dan taat kepadanya kecuali Allah. Allah yang Maha Esa itu dan Maha Kuasa itu. Nah, inilah yang kita ucapkan. Kita perlu garis bawahi bahwa ada rukun iman. Di situ kita ada salah satu rukunnya itu percaya pada Allah, tapi itu di hati. Ada lagi rukun Islam, mengucapkan syahadat. Ucapan itu harus sesuai apa yang di hati dengan apa yang diucapkan, dan yang diucapkan itu minimal harus diketahui oleh orang lain. Kita harus sadar bahwa kita tidak hidup sendiri, ada orang lain. Orang lain yang mengetahui bahwa kita ini mengakui keesaan Allah, itu akan memberikan kepada kita yang mengucapkannya hak-hak kita sebagai manusia, sekaligus sebagai hamba Allah, sekaligus sebagai muslim. Itu sebabnya diperlukan adanya pernyataan yang disaksikan oleh orang lain. Nah, kita kembali. Ucapan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah itu dikenal sebagai syahadatain, dua syahadat. Syahadat yang pertama adalah mengakui keesaan Allah, syahadat yang kedua adalah mengakui kerasulan Muhammad. Nah, apa itu syahadat? Syahadat itu adalah
kesaksian. Kalau Anda bersaksi, syaratnya Anda harus tahu. Jangan saksi tapi tidak tahu. Dengan demikian, kalau La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah syahadatain, adalah kesaksian, maka syaratnya Anda harus tahu apa yang Anda ucapkan, dan apa yang Anda ucapkan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Itu arti syahadat, ya toh? Itu arti syahadat. Jadi harus mengenal Allah. Imam Ghazali ada memberi contoh bahwa orang yang mengucapkan syahadatain itu, la ilaha illallah itu, dapat diibaratkan dengan buah. Manusia dalam memahami kata la ilaha illallah itu ada yang hanya pada kulitnya, tidak masuk ke dalam. Dia tidak lihat itu. Dia boleh jadi tidak fahami, tidak yakin sepenuhnya. Itu orang munafik. Ada yang sudah terbuka kulitnya, dia lihat selaputnya. Kata Imam Ghazali, pada umumnya yang tidak mempelajari dengan tekun itu baru selaput aja. Dia sekedar percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi ada yang dagingnya, dia sudah mantap mengetahui apa sih makna la ilaha illallah, apa sih arti kehadiran Allah itu dan sebagainya. Nah, bijinya ini itulah yang membuahkan amal-amal. Itu dilukiskan oleh Al-Quran, mathalu kalimatin thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Kalimat syahadat ini seperti pohon, akarnya terhunjam ke bawah, buahnya pucuknya menjulang ke atas, melahirkan setiap saat buah yang segar. Itu kalimat syahadat, dan itu lahir dari pengenalan kita terhadap Allah. Dari sini Allah memperkenalkan dirinya dengan berbagai cara. Dan apapun pemahaman kita, hakikat Allah itu tidak akan sama ya Bi. Bagus. Dan selalu lebih sempurna. Ella ingat Abi pernah bilang itu. Betul. Karena itu kata Imam Ghazali lagi, kita harus beristighfar, memohon ampun ketika kita menjelaskan sifat Allah. Karena apa yang sempurna buat kita itu belum pasti bukan seperti itu Tuhan. Subhanallah, subhanallah. Kita akan lanjutkan Abi, kita akan lanjutkan pembahasannya betapa agungnya hakikat Allah dan apa saja upaya-upaya yang bisa kita lakukan sesuai dengan keterbatasan kita sebagai manusia untuk lebih mengenal Allah. Jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan percakapan bermakna sesudah jeda berikut ini. Kalau Anda berbicara tentang Tuhan dengan menggunakan logika Anda, maka orang bisa menggunakan logikanya juga untuk membuktikan bahwa dia tidak ada. Tetapi kalau Anda menggunakan hati Anda, membersihkan jiwa Anda akan merasakan kehadirannya. Masih di Memahami Islam, teman-teman, masih membahas soal mengenal Allah. Salah satu yang sering dipertanyakan, Abi, ini adalah bukti wujud Allah. Apakah wajar atau perlu atau apakah mungkin kita mendapatkan bukti tentang wujud Allah ini? Bagaimana pandangan Abi, bagaimana petunjuk Al-Quran mengenai ini? Iya, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang berbicara tentang wujud Tuhan. Tetapi argumentasi akliyah yang difahami dari ayat-ayat itu belum tentu memuaskan semua orang. Sehingga timbul pertanyaan, apakah saya perlu bukti wujudnya matahari? Perlu. Apakah harus lihat langsung gitu ya? Apakah harus datang ke matahari atau untuk melihat? Cukup melihat adanya cahaya? Nah, begitu juga Tuhan. Tapi ada satu bukti yang
Oleh pakar-pakar dikatakan, kalau Anda berbicara tentang Tuhan dengan menggunakan logika Anda, maka orang bisa menggunakan logikanya juga untuk membuktikan bahwa dia tidak ada. Tetapi kalau Anda menggunakan hati Anda, membersihkan jiwa Anda akan merasakan kehadirannya. Jadi justru pada saat kita menggunakan logika dan mencoba mencari bukti, kita bisa mendapatkan bukti sebaliknya gitu ya, Abi. Jadi sehingga memang yang harus digunakan adalah hati. Nah, pada saat tadi Abi katakan, jadi Al-Quran itu sebetulnya tidak menguraikan tentang wujud Allah. Yang menjadi penekanan pada saat menguraikan ini itu sebetulnya apa, Abi? Keesaannya atau apa? Betul, keesaannya. Karena itu Syekh Abdul Halim Mahmud, guru Abi, itu berkata, kalau Anda membuka Al-Quran dewasa ini, tidak ada uraian menyangkut wujud Tuhan. Yang ada uraian tentang keesaan Tuhan. Wujud Tuhan aksioma, fitrah manusia. Itu kita kembali, Allah memperkenalkan dirinya. Memang kita terbatas untuk mengenalnya. Anak kecil saja terbatas untuk mengetahui apa yang kita ucapkan. Betul. Begitu. Maka Allah memperkenalkan dirinya dengan nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan nama dan sifat-sifat manusia. Kita ambil satu contoh. Allah Maha mengetahui. Kita kan juga mengetahui. Hanya bedanya dia maha, kita tidak maha. Oke. Yang kedua, pengetahuan Allah berbeda dengan pengetahuan kita. Apa bedanya? Kita ambil beberapa contoh. Pengetahuannya menyeluruh. Pengetahuan kita sangat terbatas. Pengetahuannya mencakup segala objek. Pengetahuan kita terbatas pada objek tertentu. Pengetahuannya tidak didahului oleh ketidaktahuan. Dia mengetahui sebelum terjadinya sesuatu, saat terjadinya sesuatu, dan setelah terjadinya sesuatu. Kita tidak. Karena itu bagi Tuhan tidak ada kebetulan. Betul. Ya toh, pengetahuannya tidak terlupakan. Kita lupa. Jadi dia menjelaskan sifat-sifatnya sesuai dengan kemampuan nalar kita untuk memahaminya, tapi dia kunci laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sepertinya. Sepertinya saja tidak ada, apalagi sepertinya. Yang sepertinya saja tidak ada, apalagi yang sama dengannya. Jadi disinilah kita berkata bahwa kemampuan kita untuk menggambarkan zat Tuhan itu tidak mungkin akan terjangkau. Karena itu adalah larangan. Jangan berpikir tentang zat Tuhan. Anda akan bingung. Tapi berpikirlah tentang ciptaan Tuhan. Anda akan sampai pada kesimpulan bahwa ini tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Pasti ada yang mencipta. Ini sedemikian teratur sehingga tidak mungkin tidak ada yang mengaturnya. Al-Quran menggambarkan begini. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin ma yamsikuhunna illa rahman. Pernah lihat itu ratusan burung berterbangan di udara. Kenapa tidak tabrakan? Karena hukum-hukum Allah. Dan kita akan bahas itu di episode berikutnya, Abi. Jadi jangan sampai absen, jangan pernah bolos di mengikuti memahami Islam. Tetapi di episode ini Ella belajar banyak sekali. Terima kasih, Abi. Betapa pengenalan kita kepada Tuhan itu harus terus diupayakan, terutama lewat ciptaan-ciptaannya. Betul. Sehingga kemudian akan muncul keyakinan yang disertai dengan kekaguman, dan yang terpenting adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Abi penjelasannya. Semoga bermanfaat teman-teman. Dan tadi udah dapat bocoran dari Abi tema berikutnya. Jadi saya nantikan lagi Anda minggu depan tetap di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.